Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, sungguh, entah mungkin efek pandemi yang begitu panjang bahkan sampai di tahun baru ini, seringkali jiwa kami menjadi lesu. Hati kami menjadi tawar. Kami tidak lagi bersemangat untuk melanjutkan perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Saat ini Tuhan, kami rindu menginjak kaki kami di hari yang ketiga di tahun 2021. Kami rindu Engkau menyapa kami lewat kebenaran firman-Mu. Engkau menjamah kami supaya kami kembali lagi dibangunkan jiwa kami yang lesu. Hati kami yang tawar kembali menjadi segar. Tolong kami Tuhan. Karena ketika kami memulai tahun yang baru dengan tidak kepastian, dengan tidak penuh harapan, maka yang kami tahu dalam 1 tahun ini, kami tidak dapat mengerjakan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan dengan maksimal. Kami akan stagnan adanya. Tolong kami Tuhan, ya Roh Kudus pimpin kami. Sehingga firman yang boleh kami dengarkan termasuk juga hamba-Mu yang begitu lemah. Engkau pakai supaya firman-Mu bekerja kepada kami semua. Mengubahkan hati kami. Membuat kami berani berbuat komitmen. Dan kami mau terus mengevaluasi hidup kami. Supaya hidup kami semakin hari berkenan di hadirat Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pikir tidak terlambat ketika saya juga mengucapkan selamat tahun baru 2021. Hari ini kita memasuki hari ketiga di tahun yang baru ini. Biasanya ketika kita memasuki tahun yang baru, gitu ya. Iya, kita biasanya membuat resolusi, betul ya Bapak Ibu? Kita biasanya membuat resolusi supaya tahun 2021 ini saya mengalami sebuah pencapaian yang baru, sebuah sukacita yang baru, karena saya ingin mencantumkan hal-hal selain itu untuk bisnis pekerjaan saya, selain itu untuk pelayanan saya, selain itu juga untuk kehidupan kerohanian saya. Kira-kira apa yang sudah Bapak Ibu cantumkan untuk tahun 2021? Atau mungkin Bapak Ibu berpikir, tahun yang lalu kita so bikin resolusi, mar belum dapat beke, ya. Sehingga resolusi tahun lalu masih menjadi PR yang kita masih mau kerjakan di tahun ini. Contohnya di sini ada resolusinya anak-anak, ya. New Year's resolution, ya. Anak-anak secara simpel dia akan punya resolusi, pengen punya pencapaian bahwa dia akan makan sayuran yang sehat, sayuran yang segar. Mereka akan belajar untuk menanam lebih banyak pohon. Mereka akan meminum minuman yang segar, yang sehat. Dan akan rukun sama kakaknya, sama saudara laki-laki. Saudara, ini adalah resolusi yang simpel bukan? Tapi kemudian anak ini memberikan checklist atau centang. Ya, nomor 1, 3, dan 4 dia sudah centang. Artinya dia sudah berhasil melakukannya. Nomor yang 2 dia belum melakukannya. Saudara, seringkali anak yang kecil ketika dia ingin melakukan sesuatu dia bisa lebih berkomitmen daripada kita orang dewasa bukan? Ya, ini seperti seorang om dengan ponakannya. Setiap kali tahun baru si om selalu memberikan semangat kepada ponakannya. Semangat tahun baru, harapan baru. Tahun baru lagi, semangat baru, harapan baru. Setiap tahun dia ucapkan seperti itu. Tapi kemudian ponakannya bilang, iya om, saya sudah tahu ini tahun baru. Tapi kapan nasibnya baru? Gitu ya. Artinya apa? Setiap tahun selalu ada semangat memasuki tahun yang baru. Tetapi berjalannya tahun demi tahun, tidak ada perubahan ke arah yang baik. Tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Sehingga ponakannya tadi bilang, iya sudah tahu ini tahun baru. Tapi kapan nasibnya baru? Kapan berubah? Kapan menjadi pribadi yang lebih baru?
Saudara, seringkali manusia di dunia bisa saja mengatakan selamat di dalam status media sosial kita, tahun baru, harapan baru. Tapi bukankah seringkali ketika sudah memasuki bulan demi bulan, pertengahan bulan, sudah mulai lupa semua resolusinya, sehingga apa yang dijalani ternyata sama aja dengan tahun-tahun yang lalu. Tidak ada perubahan, tidak ada pencapaian yang berarti. Dan ternyata itu bukan hanya terjadi terhadap orang-orang di luar sana, saudara. Tapi di dalam gereja pun bisa saja ketika kita tidak berhati-hati, kita bisa punya kerohanian yang stagnan. Hari ini kita mumpung masih di awal tahun, menginjak hari yang ketiga, kita mau merenungkan bagian firman Tuhan, menyembah Allah dengan roh yang stagnan. Sefanya 1 ayat yang ke-12. Saya rindu kita membaca Sefanya 1 ayat yang ke-12. Lebih dahulu nanti yang Yeremia kita akan bacanya di pertengahan. Saya akan bacakan buat setiap kita Sefanya 1 ayat yang ke-12. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya. Dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Menyembah Allah dengan roh yang stagnan. Mungkin kita akan bertanya, apa itu roh yang stagnan, saudara? Saudara, stagnan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti katanya adalah dalam keadaan terhenti. Artinya di sini kita terkungkung, mungkin entah dengan pergumulan di luar sana kita hanya terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa. Atau bahkan kita sepertinya bergerak, seperti digambar di atas, seorang wanita yang sedang naik sepeda statis, sepertinya kita bergerak, tetapi tidak melaju, tidak berjalan kemanapun, diam di tempat. Saudara, itu adalah arti kata stagnan. Kita bisa saja merasa aku tetap beribadah kok, aku tetap menyembah Tuhan, aku memberikan persembahan setiap minggunya. Bahkan setiap kali ada berkat lebih aku berikan lagi untuk Tuhan. Tapi masalahnya ini hal yang berbeda, saudara. Ini berbicara tentang kerohanian kita dalam posisi seperti apakah. Adakah kita mengalami kemajuan yang lebih baik? Atau kita sibuk dengan hal-hal ritual, tetapi kita sebenarnya sedang berjalan di tempat dan tidak mengalami kemajuan, kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Saudara, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan. Cuman satu ayat, Sefanya 1 ayat 1-12. Apa hubungannya stagnan dengan yang saya berikan bold, kata-kata yang diberikan huruf lebih tebal. Telah mengental seperti anggur di atas endapannya. Saudara, awal mula ketika saya merenungkan apa hubungannya gitu ya. Stagnan, kata yang berhenti itu dengan mengental seperti anggur di atas endapannya. Saudara, baru saja tahun baru, betul ya? Saya yakin Bapak Ibu yang punya anggur di rumah, kebiasaan dari barat dibawa ke negeri kita, ketika kita merayakan New Year Eve, pasti kita akan buka wine, kita akan berbagi dengan keluarga kita dan kita bilang cheers, gitu ya. Saudara, anggur yang baik adalah sparkling wine, gitu ya, yang bening, tetapi ketika dicium, wah, aromanya enak, dan ketika dirasa, kebetulan saya nggak suka makan wine, jarang sekali minum wine gitu ya. Karena wine itu adalah minuman yang cukup mahal. Tetapi ada bagi orang-orang tertentu, mereka akan bisa membedakan wine yang begitu enak dengan kualitas yang terbaik dengan wine yang biasa saja. Saudara, kalau zaman sekarang anggur itu bisa dibuat dengan mesin yang sangat canggih. Tapi mari kita coba belajar konteks stagnan tadi dengan kiasan anggur dan endapannya. Saudara, kita perlu tahu tradisional cara membuat anggur pada zaman itu.
Pada zaman itu, buah anggur yang segar ketika dia sudah matang, dia akan dipetik dan dimasukkan ke dalam sebuah tempayan dan dihancurkan. Ketika itu berhasil dihancurkan, maka semuanya akan tercampur. Entah itu sari anggur, entah itu kulit anggur, entah itu biji anggur. Untuk mendapatkan anggur yang lezat, maka dari tempayan yang pertama, tempayan itu akan dipindahkan ke tempayan yang kedua. Dikocok, digoyang, tetapi harus berhati-hati. Supaya apa, saudara? Supaya biji dan kulit dari anggur itu tidak ikut jatuh di tempayan yang kedua. Setelah dipindahkan ke tempayan yang kedua, belum berhenti di situ. Dia akan didiamkan pada suatu saat tertentu dan pada waktunya dia akan digoncang sedikit dan akan dipindahkan kembali ke tempayan yang ketiga. Dan seterusnya sampai didapati anggur itu adalah anggur yang bening. Seperti gambar itu ya. Anggur yang menarik, tidak ada lagi ampasnya dan siap untuk diminum. Apalagi ketika mulai dicium aromanya. Ketika sudah sampai tahap itu, maka anggur akan ditutup, disimpan di ruang bawah tanah, sampai suatu waktu dia akan berfermentasi, dan setelah itu akan disajikan untuk dinikmati. Nah saudara, apa maksudnya kiasan anggur dan endapannya? Saudara jelas, anggur yang baik adalah anggur yang bening seperti itu, yang sparkling. Di mana ketika kita minum tidak ada ampas yang mengganggu tenggorokan kita dan rasanya begitu nikmat. Tetapi ketika dikatakan anggur itu ada endapannya, berarti saudara tahu bahwa proses dia tidak berkali-kali dipindahkan dalam tempayan-tempayan. Dia hanya sedikit berproses sehingga ampas itu mengendap. Dan ketika ampas itu mengendap, maka rasa satu tempayan anggur itu menjadi asam sekali, menjadi kental sekali. Dan anggur itu menjadi anggur yang rusak dan tidak layak untuk dinikmati kembali. Saudara, apa arti kiasan anggur yang mengental? Anggur di atas endapannya. Saudara, jika diartikan kiasan tersebut adalah istilah digunakan untuk menggambarkan keadaan orang yang sudah puas dengan dirinya sendiri. Atau puas dengan pencapaiannya sehingga mereka merasa gak perlulah ada perubahan. Mungkin orang jenis ini adalah orang yang baru 1-2 kali dipindahkan tempayannya selesai. Sehingga ampasnya tidak benar-benar bersih. Tidak benar-benar anggur yang dimurnikan. Rasanya asam dan rusak. Saudara, ini hal yang sangat berbahaya. Ketika kita mengaku kita Kristen, tetapi didapati istilah ini seperti anggur di atas endapannya. Artinya stagnan. Dia tidak berhasil apa-apa dan tidak membuat suatu hal kemajuan yang baik. Bahkan kalau anggur itu sudah menjadi rusak, dia tidak bisa dinikmati lagi selain dibuang. Saudara, kalau kita mau baca dalam Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari, di situ sudah lebih dijelaskan. Tidak ada istilah lagi anggur yang mengental dan endapan di situ ya. Mari kita baca sama-sama di situ. Sefanya 1 ayat 12. Pada waktu itu aku akan mengambil obor dan menggeledah kota Yerusalem. Akan kuhukum penduduknya yang acuh tak acuh itu, serta yang puas dengan dirinya sendiri, dan yang berpikir bahwa aku Tuhan tak pernah bertindak begini atau begitu. Saudara, satu hal yang lebih mudah lagi ya kalau kita baca dari bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan di situ orang yang mengental anggur di atas endapan, orang yang acuh tak acuh, orang yang merasa puas dengan dirinya sendiri. Bahkan ada banyak ciri-ciri kerohanian yang stagnan. Mari kita belajar evaluasi diri kita. Adakah mungkin ciri-ciri seperti ini didapati dalam diri kita? Yang pertama, acuh tak acuh. Kita menjadi apatis. Kondisi pandemi yang begitu panjang
seringkali membuat kita, sudah Jo, kita berdoa terus Pak Tuhan. Tapi apa hasilnya? Sampai 2021, corona belum pergi. Malah sekarang jumlahnya semakin nambah. Dan bahkan kondisinya sekarang sedang bermutasi 10 kali lipat lebih cepat untuk menularkan. Saudara, sehingga kita tidak merasa penting untuk memulai hari dengan berdoa. Saya berdoa, nggak ada ngaruhnya. Saya saat teduh, saya nggak saat teduh, nggak ada ngaruhnya. Saudara, hati-hati. Inilah ciri kerohanian yang stagnan. Engkau tidak lagi merasa butuh kepada Tuhan. Engkau merasa abai terhadap kehidupan kerohanianmu. Bahkan di situ katakan engkau cepat puas diri. Saya dari kecil sudah dibaptis. Saya dewasa, saya disidi jemaat. Saya diakui sebagai anggota jemaat Tuhan. Bahkan saya terlibat di dalam pelayanan, cukup. Saya mau ngapain lagi? Ketika ditawarkan, ayo kita ikut Shine Community yuk. Kita dimuridkan, kita bertumbuh bersama. Ngapain? Saya udah percaya Tuhan, saya udah dibaptis, saya sudah pelayanan. Orang yang cepat puas diri, dia tidak merasa bahwa aku masih kurang di hadapan Tuhan. Masih banyak hal yang buruk di dalam hidupku yang perlu Tuhan jamah. Apalagi masalah intim dan dekat dengan Tuhan. Saudara, hati-hati, orang yang cepat puas diri. Jangan-jangan dia merasa cukup begitu-begitu saja. Dan tidak ada penambahan atau pertumbuhan rohani yang sedang dia buat. Orang yang rohaninya stagnan, dia sangat angkuh, dia sangat sombong. Dia merasa rohaninya jauh lebih baik dengan teman kantornya, dengan suami istrinya, dengan anak-anaknya. Dia merasa I'm good enough. Kamu? Bahkan secara sombong rohani dia mengatakan, saya sudah berkali-kali baca firman Tuhan. Kamu udah berapa kali sih baca firman Tuhan? Saudara, seolah-olah itu pencapaian yang menjadi sebuah kebanggaan, sehingga itu menjadi sebuah pengakuan dengan sombong dan angkuh. Bahkan mungkin ketika Tuhan menegur dia, dia bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, diam. Aku sudah menjadi orang baik. Jangan tegur-tegur aku. Saudara, hati-hati sekali. Ketika Tuhan sedang menegur kita. Dan kita seolah-olah menyuruh dia diam. Kita telah sangat-sangat sombong dan berdosa terhadap Allah. Kerohanian kita benar-benar stagnan. Kita berhenti di tempat. Walaupun seolah-olah segala aktivitas kita begitu padat. Tapi kita tidak mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Orang yang seperti ini pun juga tidak perlu berubah menjadi lebih baik. Orang aku sudah baik. Janganlah terlalu baik, nanti lama-lama aku jadi malaikat. Wow, luar biasa sekali orang yang aku seperti ini. Dan bahkan yang paling parah, orang-orang yang memiliki kerohanian yang stagnan, dia tidak ada lagi perasaan takut akan Allah. Ketika dia melakukan segala sesuatu, dia merasa Tuhan tidak ada. Tuhan tidur, Tuhan tidak tahu. Sehingga dia bisa korupsi, dia bisa saja berselingkuh. Gak ada istriku, Tuhan juga paling gak langsung hukum aku. Tidak ada rasa takut akan Allah. Saudara, apakah dari poin-poin ini sedang ada dalam diri kita hari ini? Saudara, hati-hati sekali. Ketika kita mulai mengalami dari hal yang kecil sampai pada kita merasa, aku tidak takut akan Allah, apa yang dapat Allah buat terhadap aku. Saudara, ini hal yang sangat-sangat menakutkan, saudara. Karena ketahuilah, Allah kita bukan Allah yang tidur,
Allah kita bukan Allah yang tidak tahu apa-apa. Dia melihat kita. Dia tahu segala perbuatan kita. Dan saudara, ketahuilah, Allah pasti akan menghukum mereka yang kerohaniannya stagnan. Baik saat ini atau besok atau bahkan nanti di hari penghakiman, Tuhan memberikan hukuman yang begitu tegas. Saudara jangan berbangga, oh hari ini aku doa nggak doa, aku saat teduh nggak apa-apa tuh, nggak langsung dihukum sama Tuhan jadi sakit, enggak, I'm fine, I'm okay. Mungkin sekarang enggak saudara, tapi ingat, penghukuman Tuhan bagi orang yang memiliki kerohanian yang stagnan itu jelas. Baik cepat maupun lambat, Tuhan akan menghukum orang yang punya kerohanian yang stagnan. Wahyu 3 ayat 16 mengatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Alkitab Tuhan, firman Tuhan berkata, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, ini firman yang sangat keras. Mungkin juga saudara gak mau dengar, aduh tahun baru masih 3 Januari, firmannya kok terlalu keras. Sudah langsung menusuk ke dalaman hatiku. Tapi saudara justru mumpung di awal tahun, semakin cepat kita menyadarinya, seperti dalam sebuah penyakit, semakin kita cepat tahu, semakin kita menyadarinya, semakin pula kita mendapatkan pengobatan. Dan kita pun akan semakin mendapatkan pemulihan. Pertanyaannya saudara, banyak orang Kristen sekarang tidak merasa kalau dia sedang ada dalam kerohanian yang stagnan. Dia merasa semuanya aman-aman, damai sejahtera, baik-baik saja. Tetapi poin-poin di atas ada di dalam diri mereka, tapi mereka tidak sadar akan hal itu. Dan konsekuensi yang diterima adalah Allah akan menghukum cepat ataupun lambat. Saudara, ini adalah berita yang sangat mengerikan. Satu sisi dia Allah yang sangat kasih, dia mengasihi kita. Tapi di satu sisi dia Allah yang adil. Dan pada waktunya dia akan menyatakan penghukumannya bagi setiap kita yang suam-suam kuku, yang rohaninya stagnan, berdiam di tempat. Saudara, kabar ini mengerikan. Tapi syukur kepada Allah, selalu ada kabar sukacita yang Allah mau nyatakan bagi setiap kita. Mari kita membaca Yeremia 4 ayatnya yang pertama. Yeremia 4 ayatnya yang pertama. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan. Kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Saudara, artinya apa? Benar. Di saat kita merasa, iya Tuhan, akhir-akhir ini memang kerohanianku kering. Akhir-akhir ini aku mengalami jalan di tempat. Aku mau kembali kepada Tuhan. Yeremia 4 ayat yang ke-1 mengatakan, jika engkau mau kembali, hai Israel, kembalilah engkau kepadaku. Artinya apa saudara? Setiap saat tangan Tuhan terbuka bagi kita. Di saat engkau mengalami kekeringan rohani, ketika engkau merasa saat teduh yang kau baca setiap hari tidak bekerja, tidak menyentuh hatimu, saat itu juga kembali kepada Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan. Saat itu juga mari kita berkomitmen untuk hidup sungguh-sungguh kembali menurut ketentuan Allah. Bukan lagi memikirkan segala agenda pribadiku di tahun ini, aku mengejar untuk kebaikanku sehingga aku menyampingkan Tuhan. Saudara, bukankah seringkali tadi saya di awal kita buat resolusi nih. Tentu resolusi itu pasti hal yang baik, bukan hal yang buruk, bukan.
Tapi seringkali bahkan orang Kristen mengejar pencapaian ya, terlalu fokus terhadap pencapaian duniawi sehingga menyingkirkan Allah. Allah, geser sedikit ya di ujung situ. Aku lagi mengejar tujuanku saat ini. Tapi ketika kita mengatakan aku mau kembali kepada Tuhan, artinya kita benar-benar bertobat. Kita bukan hidup sungguh-sungguh dengan hawa nafsu kita, tapi kita kembali menurut ketentuan Allah. Dan ini bukan cuma di mulut kita saja, iya aku bertobat Tuhan, aku gak mau stagnan kerohanianku. Tapi bukan cuma di bibir saja, tapi itu sampai ke dalaman hati kita. Dan kita membuat komitmen bahwa iya, aku sadar aku sudah terlalu jauh dari Tuhan. Aku tidak lagi menikmati relasiku dengan Tuhan. Seperti ketika aku awal mula menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Saat ini, aku mau benar-benar kembali on the track. Saya gak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi saya mau fokus kepada Tuhan untuk menjalani tahun 2021 ini. Saudara, kita belajar ketika kita mengatakan saya bertobat, maka saya harus menyingkirkan segala hal yang menjijikkan di mata Allah. Termasuk segala bentuk penyembahan berhala kita. Saudara, saya yakin di antara kita gak ada lagi yang menyembah berhala dalam tanda petik literal. Kita menyembah patung dan lain sebagainya, tidak. Tetapi ada berhala-berhala dunia yang masih kita sembah, bukan? Entah itu materi kita, entah itu keluarga kita, entah itu pacar kita, suami istri kita, entah itu status jabatan kita yang kita sembah dan agung-agungkan. Saudara, ketika kita mengatakan saya mau bertobat, artinya Tuhan di depan dan yang lain-lain itu di belakang. Itu sudah bukan lagi menjadi fokus saya. Saya mau menyingkirkan segala yang menjijikkan itu di mata Allah. Ketidakadilan, kejahatan yang selama ini saya buat. Dan setelah itu saudara, ketika kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Ketika kita menyadari betapa diri kita sudah jauh dari Tuhan. Saudara, bukan cuman kita bilang, aku bertobat. Tapi gak ada actionnya saudara. Sama aja bohong. Sehingga yang kedua, mari kita bersama-sama bangkit. Saudara yang ada di rumah boleh melihat anggota saudara keluarga yang lain dan katakan bangkit. Yang ada di gereja juga boleh mengatakan sebelah kanan sebelah kiri, bangkit. Mari kita saling membangun kembali kerohanian kita. Jangan kita merasa tertuduh seorang diri. Oh iya, saya sudah mengalami rohani yang stagnan. Saya mandek, saya gak bertumbuh. Tapi mari sebagai keluarga besar Kristus, kita saling mengingatkan. Ayo, kita bangkit kembali. Kita bangun kembali kerohanian kita di tahun 2021 ini. Tahun 2020 mungkin kita gagal. Tapi tahun ini, mari kita bersama-sama bangkit. Kita kembali taat secara aktif kepada Allah, mengasihi Dia, menghormati Dia. Dan yang terpenting, kita mendedikasikan seluruh hidup kita bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara, disinilah penting kenapa harus ada pemuritan. Karena ketika kita berjuang seorang diri, kita gak akan pernah tahu saat kita mengalami stagnan. Tetapi ketika kita punya anggota kelompok pemuritan, di situ mereka akan melihat, loh kok Cebi mundur ya? Ada apa? Dan di situ saling menegur dan saling menguatkan. Supaya bisa sama-sama bangkit kembali. Dan berkomitmen kembali, rekomitmen untuk mendedikasikan seluruh hidup bagi Allah. Sebentar lagi, tadi kalau Bapak Ibu melihat ya, ada pendaftaran kompak, yaitu pemuritan keluarga Kristen. Saudara, ketika engkau rindu dibekali, tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi ketika
gereja kita mengadakan program ini? Tentu itu adalah panggilan dari Tuhan. Maukah engkau bangkit, membangun keluargamu, menjadi berkat untuk keluarga-keluarga yang lain, mendedikasikan keluargamu supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat keluargamu. Dan ketika panggilan itu begitu tegas dan begitu jelas, jangan tahan dirimu untuk mendaftarkan diri. Karena engkau akan diberikan pembekalan dengan sangat baik. Saudara, Yeremia pasal yang keempat, ayat 3 dan keempat. Dikatakan di situ, bukalah bagimu tanah yang baru, dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan, dan jauhkanlah kulit katan hatimu. Kita bangkit, kita melupakan apa yang di belakang kita yang tidak memperkenankan hati Tuhan. Dengan kembali mendedikasikan hidup kita, hidup keluarga kita untuk semakin mempermuliakan namanya. Jonathan Edward, seorang hamba Tuhan yang begitu setia. Dia mengatakan demikian. Aku bertekad akan terus menerus sebaik dan setekun mungkin, dan dengan disiplin yang paling ketat untuk memeriksa keadaan jiwaku. Supaya aku bisa mengetahui, sungguhkah aku mengutamakan Kristus atau tidak. Agar ketika ajalku tiba, aku tidak punya penyesalan karena lalai bertobat dari kesalahan itu. Saudara, seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang Tuhan pakai. Dia terus rindu untuk memeriksa keadaan jiwanya. Sungguhkah dia mengutamakan Kristus? Atau dia sedang membangun dunia pelayanannya sendiri? Agar ketika ajalnya tiba, dia tidak punya penyesalan kembali. Saudara, hari ini lagi-lagi saya katakan mumpung masih hari ketiga di tahun yang baru. Mari kita belajar untuk mengevaluasi, memeriksa jiwa kita yang paling dalam. Adakah saat ini rohani saya sedang mengalami pertumbuhan yang baik? Atau saya sedang mengalami kekeringan? Saya sedang mandek rohani, saya sedang stagnan rohani. Dan ketika engkau menyadarinya, sudahkah engkau mau datang ke Tuhan, kembali ke Tuhan, bertobat dan bangkit, membangun rohani bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, roh memang penurut, tetapi daging kita lemah, bukan? Sehingga ada cycle of spiritual growth di sini. Selalu ada Roh Kudus yang memampukan kita. Kalau dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu. Ketika kita mengatakan, Tuhan, aku mau mengalami pertumbuhan rohani di dalam Engkau. Memang aku butuh tekad, tetapi harus juga ada Roh Kudus yang bekerja, dan kita membiarkan Roh Kudus leluasa membentuk kita, bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus akan menolong kita supaya hati kita ini meresponi firman Tuhan. Hati kita diberikan kepekaan. Ketika itu adalah sebuah teguran bagiku. Aku mau mendengarkan teguran itu dengan baik. Dan aku belajar untuk action. Aku akan belajar untuk berubah. Walaupun mungkin perubahan itu butuh waktu. Perlahan-lahan, tetapi pasti. Tapi bukan berhenti sampai di situ, saya mau mengevaluasi ketika aku sudah sampai dalam tahap ini. Apakah aku sungguh-sungguh mengutamakan Kristus di atas segala sesuatunya. Dan itu semua berjalan beriringan dengan penuh pertolongan dari Roh Kudus. Saudara, tadi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, ada lagu yang sangat indah, refrennya mengatakan,
bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Bangunkan jiwaku yang lesu. Saudara, saya tidak tahu kerohanian kita sampai saat ini seperti apa. 10 bulan selama pandemi mungkin kau hanya mengikuti lewat online. Tinggal cuci muka, sikat gigi, nyalain YouTube tanpa perlu ganti baju. Oke lah kalau itu sikap, tapi bagaimana dengan hatimu? Apakah hatimu sungguh-sungguh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran? Kalau engkau hari ini mendapati, benar Tuhan, aku punya jiwa yang lesu. Jamah aku, bangkitkan jiwaku yang lesu. Mari kita menundukkan hati kita, kepala kita di hadapan Tuhan. Kita mainkan refrennya saja dengan lemah lembut. Kita mohon kepada Tuhan membangkitkan jiwa kita yang lesu. Bangkitkan jiwaku yang lesu. Bangkitkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Oh, bangkitkan jiwaku yang lesu. Sekali lagi, bangkitkan jiwaku Tuhan. Bangkitkan jiwaku yang lesu. Bangkitkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Oh, bangkitkan jiwaku yang lesu. Tuhan, tolong kami. Kami tahu Tuhan, saat ini kami sedang mengalami kelesuhan rohani. Kami sedang mengalami stagnan rohani. Mandek rohani. Terlalu banyak pergumulan yang bertubi-tubi yang harus kami alami. Sehingga kami tidak lagi menuhankan Engkau. Kami rasa dengan sekian banyak permasalahan kami bisa handle dengan kekuatan kami sendiri. Dan kami sadari justru kami lemah. Kami semakin membuat masalah kami semakin runyam. Kami butuh Tuhan. Kami mau kembali kepada Tuhan. Bertobat dan mengutamakan Engkau di atas segala sesuatunya. Dan kami mau berkomitmen untuk bangkit. Ketika kami menyadari kami sedang tawar hati, kami sedang stagnan rohani. Kami mau saling mengingatkan saudara seiman kami, suami istri kami, orang tua dan anak kami. Untuk kami boleh bersama-sama dengan penuh pertolongan Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga kami dimampukan, kami dikuatkan untuk bersemangat menatap tahun 2021 dengan penuh semangat. Dengan meyakini bahwa Tuhan beserta dengan aku. Dan aku mau bertumbuh di dalam Dia. Mengalami kepenuhan di dalam Dia. Mengalami kepuasan di dalam Dia. Dan itu cukup. Dari apapun juga di dunia ini. Tolong kami Tuhan. Pulihkan keluarga kami. Jamah kami semua. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mainkan lagunya dengan lebih semangat. Bangunkan jiwaku yang lesu. Sambil menepuk pundak saudara kita, anggota keluarga kita, supaya bangkit dari kelesuan. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan
jiwaku yang lesu.